PKB panen pemecatan kadernya. Sespri Gus Yahya yang jadi DPR RI dipecat. Gus Irsad dipecat. Sebelumnya beberapa calon bupati dan anggota DPRD terpilih di kabupaten juga dipecat. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini adalah hal yang normal untuk sebuah partai politik atau yaitu untuk menegakkan demi kebaikan partai politik? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pemecatan partai politik. Ya, mungkin sekilas karena dia sudah tidak sejalan dengan partai politik atau dia tidak patuh terhadap keputusan partai. Kita masih ingat pada menjelang muktamar di Bali PKB, itu Gus Yakut yang Menteri Agama Gusmen itu dipecat oleh PKB. Dan runtutannya Sespri Gus Yahya dan Gus Irsad yang terpilih menjadi DPR RI dipecat. Dan Bupati atau Wakil Bupati Sidoarjo yang sekarang menjadi calon Bupati Sidoarjo dipecat juga dari PKB karena dia memakai logo PKB. Di Pasuruan juga beberapa dipecat karena terkait dengan pilkada. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi ini. Apakah ini adalah sebuah indisipliner partai yang ditegakkan atau ya ada problem yang besar di PKB sehingga ada tema muktamar luar biasa. Pertama kita lihat di inilah.com. Buntut konflik dengan PBNU, PKB pecat Sespri Gus Yahya sebagai kader. Itu yang menjadi temanya. Meskipun langsung dilabrak, maksudnya dicari informasi mengapa terjadi pemecatan oleh yang bersangkutan. Yang kedua di Warta Bromo, pemecatan sepihak caleg terpilih DPR RI Gus Irsad, LPP PKB Pasuruan. Jangan ada sanksi berdasar asumsi. Ini bahaya. Selanjutnya kita pilih yang ada di TV One. Ini adalah PKB pecat Yakut Khalil Qomas jelang muktamar. Ini yang dikatakan Menteri Agama. Dan yang selanjutnya juga kita lihat PKB Sidoarjo turunkan Bali Subandi yang masih pakai logo partai. Kalian pilih yang mana? Oke, pilih yang pertama inilah.com dan kemudian kita kembangkan nantinya. Buntut konflik dengan PBNU, PKB pecat Sespri Gus Yahya sebagai kader. Anggota DPR RI terpilih Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus sekretaris pribadi Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Ahmad Gufron Siroj mengaku terkejut mendengar dirinya telah dipecat sebagai kader. Kalau dipecat sebagai kader kan otomatis ya dia alamat besok tanggal 1 Oktober untuk tidak dilantik. Bahkan PKB telah mengirimkan surat ke KPU untuk melakukan pergantian nama Gufron dengan caleg terpilih lainnya menjadi anggota DPR RI 2024-2024. Wah, bahaya ini. Ahmad Gufron Siroj ini bahaya kalau kemudian itu terjadi. Saya juga dapat kabar dari media bahwa PKB menyurati KPU untuk mengganti nama saya. Namun demikian sampai detik ini saya belum menerima surat resmi dari partai terkait dengan pemberhentian. Oh, masih diklarifikasi. Gufron mengaku sudah mendatangi kantor DPP PKB pada Kamis pagi untuk mengklarifikasi kabar pergantian anggota dewan maupun pemberhentian sebagai kader partai. Ini menyangkut suara rakyat yang telah memilih. Bahkan konstituen pemilih saya di daerah pemilihan Jawa Timur 4 sudah banyak yang resah dan menanyakan kejelasan kabar itu. Meski begitu, dia menyatakan bahwa tidak ada satupun pengurus DPP PKB yang dapat ditemui oleh dirinya sehingga dia menyampaikan akan menempuh mekanisme pengaduan ke Mahkamah Partai atau Majelis Tahkim PKB. Selain Ahmad Gufron Siroj, anggota DPR terpilih PKB daerah
Jatim II, Irsyad Yusuf, Gus Irsyad, yang merupakan adiknya Gus Ipul, mempertanyakan statusnya usai terdapat kabar pergantian sebagai anggota Dewan periode 2024-2029. Dalam pemahaman kami, pada pemilu kita yang menganut sistem proporsional terbuka, suara rakyat harus dihormati. Dia menduga pergantian anggota Dewan dan pemberhentian sebagai kader partai berkaitan dengan dinamika yang terjadi di PKB dengan PBNU. Terlebih dia merupakan adik kandung Sekjen PBNU, Gus Saifullah Yusuf. Itu yang terjadi di dua pemberitaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang untuk penegakan partai yang indisipliner harus disikat, atau ini adalah sebuah anti demokrasi? Apalagi suara rakyat kemudian dihilangkan. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa 1 Oktober itu hampir dekat. Pelantikan DPR RI sudah mendekati. Ketika ada pemecatan, memang itu haknya DPP partai masing-masing. Hanya masalahnya adalah seandainya ada partai politik yang melakukan pemecatan dan itu ada proses hukum yang berjalan, maka itu sulit untuk dilakukan. Jadi KPU akan melaksanakan apa yang menjadi hasil pemilu kemarin. Tapi masalahnya adalah semuanya kembali kepada partai bersangkutan. Mungkin yang sekarang yang muncul adalah hubungan PBNU sama PKB itu memang agak menghangat. Selanjutnya Gus Siroj dan Gus Irsyad itu adalah menjadi kurbannya. Dalam bahasa saya, Gus Gufron atau Ahmad Gufron Sirot adalah kurban dari konflik yang terjadi PBNU sama PKB. Yang seharusnya Ahmad Gufron Sirot itu tidak terkena dampaknya, begitu juga Gus Irsyad seharusnya tidak terkena dampaknya. Mengapa? Karena memang bahwa keberadaan dia sebagai sespirnya Gus Yahya itu hal yang lain. Bahwa dirinya sebagai anggota DPR terpilih DPP PKB, anggota DPR terpilih DPR RI, itu satu hal yang selanjutnya itu sebagai interpretasi atau aktualisasi karena dia adalah nyambung dengan warga Nahdien. Dan kalau menurut saya itu adalah sebuah apresiasi. Adapun ketika dia sebagai sespirnya Gus Yahya itu hal yang lain. Selama hal tidak ada terkait dengan profesionalisme di partai, maka tidak ada hubungannya. Namun kalau dipecat selanjutnya tidak ada sebuah informasi, maka ini sangat membahayakan. Bahkan bisa saja keberadaan Ahmad Gufron Sirot itu mendapatkan fitnah karena ada sebuah informasi yang tidak baik, selanjutnya dia diberhentikan. Gus Sirot itu kan memang membangun komunikasi dengan Gus Yahya itu jauh sebelumnya. Sehingga sebetulnya ini tidak ada hubungannya, hal yang berbeda. Begitu juga Gus Irsyad, bahwa Gus Irsyad itu mulai dulu itu memang adiknya Gus Ipul. Jadi semenjak kecil sampai sekarang adiknya Gus Ipul. Dan tidak bisa dipisahkan. Namun yang menjadi perhatian adalah konflik PKB, PBNU itu tidak harus kemudian mengorbankan orang-orang yang baik, yang terpilih, yang akan dilantik 1 Oktober, tapi selanjutnya dia tidak bisa. Ini menurut saya sebuah catatan yang tidak baik dalam membangun partai politik. Kecuali Gus Irsyad sama Gus Gufron jelas dia indisipliner, dia melakukan perlawanan, dia bla 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 terhadap DPP PKB. Selama itu tidak terjadi, menurut saya sangat tidak baik hal itu dilakukan. Kemudian yang kedua, sebelumnya pada waktu Agustus sebelum Muktamar Bali, Gus Yakut itu dipecat dengan berbagai alasan yang terjadi.
Meskipun kehadiran Gus Yakut menjadi Menteri Agama itu tidak ada lain kecuali ia mewakili PKB dalam pemerintahan Pak Jokowi periode kedua. Jadi maksudnya tidak, ini bersambung dengan keberadaan PKB pada waktu itu. Kemudian yang kedua, Gus Menteri itu juga membawa banyak orang bagaimana pengelolaan Kementerian Agama ini, kader-kader PKB. Sehingga hal itu menurut saya menjadi pertanyaan yang selanjutnya, pemecatan itu berefek terhadap urusan panjang. Bahwa beliau ada semacam pemahaman yang berbeda tentang melihat PKB, itu iya. Begitu juga terkait dengan Ketua DPC PKB Sidoarjo, Subandi, kemudian sekarang dia maju dari partai lain, dan kemudian dipecat. Menurut saya ini adalah hal yang berbeda dengan semangat membangun demokrasi. Kalau kita melihat di level nasional, kita masih ingat bagaimana suasana PKB yang awalnya mengusung Anies Baswedan untuk Jakarta, untuk presiden, selanjutnya dia bergabung menjadi Kimples. Ketika Subandi diberhentikan, menurut saya juga kurang pas. Karena apa? Kalau di Jakarta Gerindra sama PKB bisa berkoalisi, mengapa di Sidoarjo itu selanjutnya terjadi perbedaan? Mungkin ada informasi yang berbeda, tetapi menurut saya ini perlu di publik diketahui bahwa pemberhentian seorang kader itu adalah kewenangan partai politik. Tetapi kalau semua orang diberhentikan tanpa alasan yang bisa dipahami, itu menjadi masalah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana selanjutnya hubungan PKB sama NU yang berefek terhadap itu semuanya. Begitu juga hubungan PKB dengan Kimples. Ini menurut saya yang menjadi analisa yang ketiga. Kalau ini dilanjutkan, maka akan memperparah hubungan PKB sama PBNU, PBNU sama PKB. Pasti PBNU semakin marah karena melihat partai politik yang pernah dihadirkan itu tidak bagaimana para pendiri pada waktu itu. Keberadaan kiai tidak dilibatkan dalam proses keputusan-keputusan tersebut. Jadi ini menjadikan malah semakin mengkristal konflik yang terjadi antara PBNU sama PKB. Apalagi misalkan pasca ini masih ada proses pemecatan lain, baik sebelum 1 Oktober pelantikan DPR RI atau sesudah itu. Bahwa kita memahami konflik itu sampai hari ini belum selesai, bahkan semakin memanas. Kita juga paham bahwa sesudah PBNU menyampaikan akan memanggil PKB dan kemudian dipanggil tidak datang, dan selanjutnya di luaran muncul muktamar luar biasa PKB yang sudah siap dilaksanakan, tiba-tiba juga muncul yang namanya muktamar luar biasa PBNU. Menurut saya itu juga wajar dalam proses pembangunan demokrasi, dalam pembangunan civil society, tetapi tidak harus keberadaan para kader-kadernya selanjutnya dihilangkan begitu. Supaya ya konflik tetap dijaga, tetapi tidak harus kemudian menafikan keberadaannya. Sehingga kalau pengen misalkan keberadaan PKB sama PBNU semakin baik, ya hal-hal yang anti produktif atau anti demokrasi itu menurut saya perlu dihindarkan supaya relasi PKB PBNU semakin bagus. Begitu juga yang terjadi. Bagaimana PKB dengan Gerindra? Kita tahu bahwa awal sebelum Pilpres, Cak Imin dengan Pak Prabowo itu sudah mengadakan semacam gagasan untuk koalisi Prabowo Muhaimin. Yang terjadi ketika muncul Gibran, Muhaimin langsung berubah
menampilkan Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan berkontestasi dengan Prabowo, selanjutnya kalah, selanjutnya Muhaimin atau PKB kembali PDKT terhadap Gerindra. Nah, di sini sebetulnya, apakah selanjutnya PKB berhak untuk menghentikan Caimin yang membujat seperti itu? Nah, itu yang kemudian menjadi pasti terjadi pro dan kontra terkait dengan dinamika yang ada di partai politik. Sehingga ketika relasi antara PKB negara, PKB dan Gerindra itu perlu menjadi sebuah catatan supaya kembali kepada tema pecat memecat itu tidak mudah terjadi, bahwa DPP, Ketua Umum, DPP itu berhak untuk memecat, tetapi ada mekanismenya. Ketua Umum secara pribadi itu juga ada mekanismenya, supaya bangunan demokrasi kita lebih baik. Semoga bermanfaat, menjadi catatan kita bersama. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.